Itulah yang harus menjadi jargon, moto bahwa kita oleh Allah diberikan kesempatan, maka kita gunakan untuk kebaikan. Karena yang akan kita atau yang kita harapkan ya dua hal kan. Sebagaimana yang Rasulullah sering minta pada Allah dengan doa yang terkenal ya, doa yang juga hampir setiap orang muslim tahu dan hafal doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami hasanah, ya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Nah, itu ya yang kita minta ya, bahwa kita bukan hanya inginkan akhirat, nggak apa-apalah dunia mah, yang penting nanti ke surga, nggak gitu. Tapi kita upayakan kita ideal ya. Dunia Allah berikan kebaikan ya. Akhirat pun Allah berikan kebaikan kepada kita. Nah, karena kita ingin ideal ya. Kita ingin ideal bahwa dunia hasanah, akhirat pun hasanah, maka kita pun harus ideal gitu. Dalam arti kita harus memantaskan diri menjadi orang yang Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Karena sebenarnya apa yang Allah berikan itu juga menganut gitu ya, nilai kepantasan, nilai kelayakan. Seperti halnya begini, orang atau siswa lah, siswa mendapatkan peringkat pertama, mendapatkan nilai yang baik ya di raport, itu kira-kira yang bagaimana? Nah, secara rasional kan dia yang belajar ya, dia yang aktif, proaktif selama pembelajaran di kelas, yang semangat, yang rajin ya. Maka dia secara kasat mata gitu ya, itu layak dan pantas mendapatkan nilai yang baik. Dan siapakah nanti akan mendapatkan penghargaan? Ya, penghargaan dari sekolah misalnya, dari luar sekolah, perlombaan dan sebagainya. Ya, siapa yang pantas mendapatkan penghargaan? Ya, siswa yang tadi ya punya nilai yang baik gitu ya. Gitu ya. Itu layak diberikan penghargaan. Siswa yang berprestasi baik akademik atau non akademik itu layak mendapatkan penghargaan. Gitu. Siswa yang semangat, yang rajin, yang belajarnya luar biasa sungguh-sungguh layak mendapatkan peringkat atau nilai yang baik. Siswa yang mempunyai nilai yang baik bahkan terbaik juga layak mendapatkan penghargaan. Gitu. Seperti itu nilai kelayakan. Kalau Anda seorang pengusaha, punya karyawan, kira-kira karyawan yang akan Anda berikan penghargaan atau bonus, itu yang bagaimana? Karyawan yang layak Anda berikan penghargaan sebagai the best ya. Karyawan terbaik yang bagaimana? Pasti yang layak. Seperti apakah yang layak itu? Yang misalnya SOP-nya dijalankan, kemudian attitude-nya bagus, dan target-target perusahaannya tercapai, maka Anda akan berikan reward gitu ya, penghargaan. Tapi kalau ada karyawan yang sebaliknya, attitude-nya buruk, misalnya SOP-nya sering tidak dijalankan dengan maksimal, targetnya kemudian tidak tepat sasaran misalnya, apakah Anda akan berikan bonus atau penghargaan? Tidak ya.
Tidak, bahkan mungkin saja gitu ya. Mungkin saja Anda memberikan sanksi. Ya, begitu. Nah, ini sebagai sebuah gambaran. Nah, ketika kita ingin ya membutuhkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka kita harus memantaskan diri ya di hadapan Allah agar kelak Allah berikan apa yang kita harapkan, kita butuhkan. Ya. Misal di antara kebaikan dunia dan akhirat itu menurut para ulama di antaranya adalah ilmu. Nah, ilmu orang yang diberikan ilmu kata para ulama adalah orang yang mendapatkan hasanah fid dunya ya, hasanah fid dunya ya. Gitu. Orang yang mendapatkan ilmu itu termasuk orang yang mendapatkan hasanah fid dunya. Nah, maka ketika kita ingin ya, diberikan ilmu, karena ilmu itu adalah rezeki ya, rezeki, dan rezeki itu Allah yang berikan. Ya, seperti hanya rezeki materi, ya, Allah pun yang berikan. Kadang orang berusaha dikasih oleh Allah, kadang orang berusaha dibatasi oleh Allah. Itu rezeki. Maka ilmu pun demikian. Ya, ilmu pun demikian. Ketika ilmu ini rezeki, maka ada orang yang berusaha mencari ilmu dan Allah berikan. Gitu ya. Namun ada pula orang yang berusaha mencari ilmu, ternyata Allah belum berikan. Maka lihat doanya kan, Robbi zidni ilman warzuqni fahma, begitu. Maka ketika kita ingin layak diberikan ilmu sebagai tanda kebaikan dunia, maka kita ya berusaha memantaskan diri agar ilmu itu kita dapatkan. Kita belajar gitu ya, membaca buku, membaca referensi ilmu, Quran, kemudian juga tafsir Quran. Itu kan bagian dari usaha memantaskan diri agar kita mendapatkan ilmu. Gitu. Ya, itu yang pertama misalnya ilmu. Kemudian juga misalnya kita inginkan apa? Materi, harta. Nah, karena harta pun termasuk hasanah fi dunia. Maka kita kemudian bagaimana caranya agar pantas Allah titipkan begitu harta. Walaupun pada dasarnya setiap manusia itu oleh Allah diberikan rezeki. Ya. Namun yang termasuk yang termasuk hasanah dunia itu adalah ketika orang mendapatkan rizqun wasi'un. Ya, rezeki yang luas, halalun yang halal, ya. Haniun yang mudah didapatkannya, begitu. Nah, maka kita kemudian memantaskan diri bagaimana agar kita pantas Allah titipkan ya rezeki yang luas, yang halal dan yang mudah. Nah, begitu. Maka nanti akan juga korelasi dengan ilmu ya, dengan ilmu yang tadi disebutkan di awal. Bersemangat, berusaha sekeras tenaga gitu ya. Kemudian juga kita membangun jaringan, kita melatih mengembangkan soft skill kita dalam berkomunikasi, bernegosiasi, membangun keberanian, ya, kemudian juga tentunya ya semua hal dari A sampai Z tentang entrepreneurship, tentang usaha gitu Anda kembangkan, Anda miliki, maka nanti secara rasional ya itu dekat dengan rezeki harta ya, rezeki harta, rezeki materi.
seperti itu. Apalagi misalnya sehat. Nah, ya, termasuk kan di dunia hasanah kan. Orang sehat, badannya prima, bugar, segar, gak gampang sakit. Itu hasanah di dunia. Maka kalau kita ingin sehat, kira-kira bagaimana rasionalnya? Bagaimana nilai kepantasannya? Yang pantas sehat yang bagaimana? Nah, gitu kan? Yang pola hidupnya sehat. Tidurnya tidurnya berkualitas. Kemudian pola makannya juga baik, 4 sehat, 5 sempurna, 6 sebuh. 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian juga pola istirahatnya teratur, olahraga. Yang paling penting juga adalah ya spiritualitasnya, yaitu termasuk pendorong sehat juga. Mindsetnya, pikirannya, perasaannya pun termasuk faktor-faktor pendorong kesehatan. Maka semuanya secara substansi harus positif, harus baik semuanya. Maka cenderung kita akan pantas oleh Allah diberikan kesehatan. Begitu ya. Kemudian juga yang lainnya istri solehah gitu ya, atau suami soleh. Itu adalah hasanah di dunia, karena kebayang kalau suami nggak soleh ya. Kebayang nggak suami main judi, kemudian juga suami mabuk-mabukan, senang dengan istri, pergi pagi pulang malam, kan gitu nggak enak gitu ya, streng gitu. Istri pasti nggak nyaman lah, karena saya pernah ada seseorang istri ya berkonsultasi gitu ya tentang suaminya yang seperti itu, habis harta buat judi, jual rumah, jual mobil, ya penghasilan istri dipaksa untuk mengcover utang-utang suaminya, yang merembet juga pada masalah rumah tangganya kan, konflik gitu, nggak enak gitu. Maka enaknya bagaimana? Suami soleh ya, istri solehah, kan adem, tiis celiharang panon kan begitu. Maka kalau kita ingin mempunyai pasangan hidup yang solehah, pantaskan gitu. Siapa yang pantas berjodoh dengan orang yang soleh? Begitu kan? Nah, maka perempuan nih kalau ingin suami yang soleh, kira-kira akan ketemu di mana? Biasanya. Nggak mungkin di diskotikan, nggak mungkin di tempat hiburan, nggak mungkin di klub-klub malam, nggak mungkin kan? Ya, secara umum, dan memang ini fakta, bisa jadi fakta sebagian besar, ketemu di mana? Di majelis ilmu, ya, di pengajian-pengajian, di masjid, di tempat-tempat yang positif lah begitu. Maka selain gitu ya, memang kalau ngaji niatnya dia ikhlas lah, nyari ilmu bukan nyari jodoh kan gitu ya. Kalau kajian nih anak muda itu ya nyari ilmu aja, murni, bukan nyari jodoh. Tapi nanti kalau di tempat kajian ada pijodohan, nggak apa-apa. Itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak apa-apa. Karena kemungkinan ketika kita berjodoh dengan ahli ilmu, minimal dia punya ilmu agama yang akan membatasi pandangannya, pikirannya, perasaannya, tindakannya, amalnya. Ya, karena orang punya ilmu agama, minimal ada rem agar tidak menerobos forbidden, ya. Agar nggak menerobos batas-batas syariat begitu. Kan begitu ya. Nah, ini nilai kepantasan. Pun demikian, ketika seorang laki-laki ingin mempunyai istri yang solehah, ya demikian juga. Nilai kepantasan begitu. Apalagi ya? Banyak
anak yang soleh, itu pun sama. Itu pun termasuk fid dunya hasanah. Maka ketika kita sudah menikah dan ingin membutuhkan anak yang soleh-soleha, apa nilai kepantasannya? Begitu. Yang paling fundamental adalah jadi uswah. Ya, jadi uswah tuh, itu pendidikan yang sangat efektif. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisannya perbuatan itu afsahu, lebih fasih ketimbang lisannya ucapan. Maka mendidik anak kita, iya dengan lisan, dengan berkomunikasi iya, tapi lebih majlab, lebih efektif ketika kita memberikan teladan kepada anak kita. Anak kita ingin jadi ahli masjid, ya kitanya jadi ahli masjid. Anak kita ingin menjadi anak yang baik, ya, berbagi, kita juga sama. Ya. Pokoknya semua kebaikan itu harus kita teladankan. Ya, teladan kebaikan untuk anak kita. Begitu, ya. Kemudian ya belajar parenting, ya. Ilmu parenting, ilmu yang sangat dibutuhkan untuk mendidik anak kan. Parenting, kemudian juga apalagi? Banyak ya. Bagaimana kita menunjang ya untuk mengkondisikan anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Banyak berkomunikasi, kemudian menghargai anak, memperhatikan kebutuhan pokok anak, menyekolahkan kemana nih ya, yang mengkondisikan untuk soleh-soleha. Ya, memilih pergaulannya gitu. Seperti itu termasuk nilai kepantasan agar kita Allah berikan anak yang soleh-soleha. Begitu. Dan sebagainya lah untuk semua fid dunya hasanah, agar kita Allah berikan fid dunya hasanah, kita harus memantaskan diri